Oba Chandler lahir pada tanggal 11 Oktober 1946 di Cincinnati, Ohio. Pada usia 10 tahun, ayah Oba muda, Oba Chandler Senior, bunuh diri dengan cara gantung diri di apartemen keluarga. Di saat penguburan ayahnya, saat para penggali kubur sedang menutupi makam ayahnya, Oba melompat ke atas peti mati dan harus dipindahkan secara fisik saat dia menginjak-injak peti mati ayahnya. Bunuh diri ayahnya hanyalah awal dari kehidupannya yang penuh dengan masalah. Sebelum berusia 18 tahun, dia ditangkap 20 kali. Dia didakwa dengan perampokan bersenjata dan penculikan. Saat membobol rumah pasangan suami istri, dia memaksa wanita itu untuk melucuti pakaian dalamnya. Dalam kasus lain, ia tertangkap basah melakukan oral pada dirinya sendiri saat melihat ke jendela seorang wanita. Pada tahun 1980-an, Oba bertemu dengan Deborah Whiteman. Pasangan ini menikah pada 14 Mei 1988 dan Oba berjanji kepada istrinya agar tak usah merasa khawatir dengan sejarah kriminalnya. Oba berjanji tidak akan melakukannya lagi. Setelah menikah dengan Deborah, kehidupan Oba dan Deborah semakin membaik. Dia memulai bisnis aluminium di Tampa, Florida, tempat tinggalnya sekarang. Oba juga memutuskan untuk memanjakan dirinya dengan sebuah hadiah, sebuah kapal Bayliner berwarna biru dan putih untuk berlayar di Tampa Bay. Van Wert County, Ohio adalah sebuah lingkungan yang damai, di mana sebagian besar penduduknya bekerja di pertanian. Di sana tinggal sepasang suami istri, Hal dan John, serta anak perempuan mereka, Christy dan Michelle. Hal memiliki seorang adik yang tinggal tak jauh dari tempat tinggal keluarga Hal, di sebuah camper van di daerah pertanian. Hal Rogers adalah seorang pria yang pendiam dan bekerja keras, tetapi John menutupi kekurangan Hal dengan kepribadiannya yang ramah. Kedua putrinya, Christy dan Michelle, dibesarkan di sebuah peternakan, sehingga mereka sangat menyukai hewan. Christy bersifat seperti ibunya, supel dan populer, tetapi Michelle mirip dengan ayahnya yang pendiam. Michelle memiliki pacar bernama Jeff Vespi. Dia sering menghabiskan waktunya bersama pacar barunya itu. Ada sesuatu hal yang membuat Michelle kecil menjadi pendiam. Sejak umur 14 tahun, John, pamannya, terus melakukan pelecehan terhadapnya. John menculik mantan pacarnya, mengikatnya dan memfilmkannya. Namun setelah mantannya itu melaporkan kejadian itu pada polisi, ia segera ditahan. Saat penggeledahan camper van-nya, polisi menemukan rekaman audio dan kamera yang terlihat sangat mengganggu. Di video itu terlihat Michelle sedang diikat dan memohon untuk dilepaskan. Karena itu, John dijatuhi hukuman atas penyerangan terhadap mantan pacarnya. Michelle menolak untuk bersaksi melawannya sehingga John ditahan, tetapi tuduhan terhadapnya atas Michelle dibatalkan. Setelah kejadian itu, keluarga tersebut berencana untuk melakukan liburan untuk menenangkan pikiran mereka. Namun, ada masalah. Peternakan sapi perah mereka tidak bisa ditinggal. Akhirnya keluarga itu berunding dan salah satu dari mereka harus tetap tinggal untuk memastikan peternakan terus berjalan. Hal menawarkan diri untuk tak ikut, sehingga istrinya, John lah yang berlibur dengan kedua putri keluarga itu. Mereka memutuskan untuk pergi ke Florida. Pada tanggal 26 Mei, mereka berangkat menggunakan mobil Oldsmobile Calais berwarna biru muda tahun 1986. Saat sampai di sana, keluarga itu mengunjungi kebun binatang Jacksonville, Disney's MGM Studios, SeaWorld, dan banyak lagi. Setelah menghabiskan beberapa hari di Florida Tengah, ibu dan anak-anak itu mengemasi barang-barang mereka dan pergi menuju Tampa. Saat sampai di sana, keluarga itu memutuskan untuk mencari penginapan terlebih dahulu. Mereka berencana akan menginap di Days Inn, Rocky Point. Namun John tidak tahu jalan menuju motel itu. Akhirnya John menepikan mobilnya lalu mengambil brosur wisata daerah tersebut dan mulai melihat peta. Saat John duduk mengamati peta, seorang pria mendekati kendaraannya. Pria itu terlihat ramah dan menuliskan petunjuk arah di peta milik John untuk menuju hotel itu. Sebelum pergi, pria itu bertanya kepada John. Dia menawarkan ibu dan kedua putrinya itu untuk ikut bergabung dengannya berlayar saat matahari terbenam dan John setuju.
Karena setuju, orang asing yang ramah itu memberitahu John arah menuju tempat peluncuran kapal dan deskripsi perahunya yang berwarna biru dan putih. Joe, Christy, dan Michelle berhasil menemukan resort mereka dan check-in pada pukul 12:30 siang. Pada pukul 19:30, keluarga itu terlihat meninggalkan restoran motel setelah menyelesaikan makan malam mereka. Sebelum menuju ke tempat peluncuran kapal, mereka kembali ke kamar hotel dan mengambil beberapa kamera sebelum berangkat ke kapal. Pada tanggal 4 Juni 1986, orang-orang yang berada di atas perahu layar di bawah Sunshine Skyway Bridge sedang menikmati hari musim panas yang hangat. Hari yang menyenangkan di Tampa Bay, pikir mereka. Namun, tak lama kesenangan mereka berubah menjadi horor ketika orang-orang yang berada di atas kapal melihat sesosok mayat dari kejauhan. Pihak berwenang segera diberitahu dan mencoba untuk mengeluarkan mayat tersebut dari dalam air. Namun ternyata terlalu sulit. Setelah diperiksa, ternyata terdapat seutas tali yang diikatkan di leher korban dan diikatkan pada balok beton. Setelah berhasil memutus tali itu, mayat pun ditarik ke atas kapal penyelamat. Penemuan polisi tidak berhenti sampai di situ. Mayat kedua ditemukan di dermaga Saint Petersburg, sekitar 2 mil dari tempat mayat pertama ditemukan. Tak lama kemudian, ada telepon yang masuk bahwa mayat ketiga ditemukan di dekat mayat kedua. Ketiga mayat tersebut berjenis kelamin perempuan, tertindih balok beton dengan pergelangan kaki dan tangan terikat. Lakban menutupi mulut korban dan mereka semua terlihat tak mengenakan busana apapun. Seorang pemeriksa medis melaporkan bahwa mereka telah berada di dalam air selama kurang lebih 3-5 hari. Para penyelidik juga melaporkan bahwa mayat-mayat itu telah dijatuhkan di tengah teluk dari sebuah perahu. Hari-hari berlalu, para detektif berjuang untuk menentukan identitas ketiga korban perempuan tersebut. Pada tanggal 8 Juni, seorang petugas di Days Inn mengatakan kepada atasannya bahwa penghuni kamar 251, kamar John dan anak-anaknya tidak ada di sana selama beberapa hari. Semua barang mereka masih ada di dalam kamar. Terlihat juga tempat tidurnya belum ditiduri. Berita tentang 3 mayat wanita di teluk itu langsung menyadarkan sang supervisor dan akhirnya dia bergegas menghubungi 911. Polisi menghubungi Hal di rumahnya di Ohio dan meminta catatan gigi istri dan kedua anak perempuannya. Akhirnya, ada kesamaan antara jasad ketiga korban wanita itu dengan catatan gigi keluarga Hal, dan mereka berhasil diidentifikasi sebagai John, Christy, dan Michelle Rogers. Seorang ahli patologi menyatakan bahwa wanita tersebut telah tenggelam. Karena mayat-mayat tersebut telah berada di dalam air selama beberapa waktu, tidak jelas apakah mereka diserang secara seksual, namun diasumsikan demikian karena ketiga wanita tersebut tak mengenakan apa-apa. Pada awalnya, polisi di Tampa menyelidiki Hal Rogers atas pembunuhan berantai tersebut dan sikapnya yang tegas membuatnya tampak mencurigakan bagi polisi. Namun, polisi tak bisa menemukan bukti yang memberatkannya. Para detektif juga memeriksa saudara laki-laki Hal, John, namun dipastikan bahwa dia tidak ada hubungannya dengan pembunuhan tersebut. Kendaraan milik wanita Roger ditemukan di sebuah dermaga. Di dalamnya terdapat 2 set petunjuk arah yang ditulis oleh 2 orang yang berbeda. Salah satu catatan yang ditulis di buku catatan hotel dipastikan ditulis oleh John. Dia telah menuliskan arah menuju dermaga. Catatan kedua terdapat pada brosur wisata yaitu In Courtney Campbell Causeway RT 60 Days. Para detektif mengumpulkan bukti-bukti dan menyusun sebuah teori. Mereka juga menyimpan 2 catatan itu. Siapapun yang telah membawa mereka ke perahu itu pasti telah membunuh mereka. Judy Blair, seorang turis Kanada berusia 24 tahun, melaporkan kasus pelecehan pada bulan Mei 1989. Saat berlibur di pantai Madeira, Florida, seorang pria yang baik hati mengundang Judy ke atas kapal biru dan putihnya untuk melakukan perjalanan saat matahari terbenam. Dia menerima tawarannya, dan pria itu menyerangnya di atas kapal. Seorang teman Judy menunggunya di dermaga perahu pantai Madeira dan Judy percaya bahwa itulah satu-satunya alasan dia masih hidup. Wanita pemberani ini selamat dari cobaan berat dan mampu memberikan sketsa komposit penyerangnya kepada para detektif.
Sketsa komposit itu menunjukkan seorang pria berusia pertengahan 30-an. Polisi mengambil kesempatan dan menempelkan sebuah pengumuman yang berisi tulisan tangan pelaku di papan reklame di Tampa dengan menambahkan keterangan, "Hubungi kami jika kalian tahu tulisan tangan ini." Segera setelah pengumuman tersebut dipasang, seorang wanita lokal menelpon dan mengatakan bahwa dia mengenali tulisan tangan di papan iklan tersebut. Dia baru saja menyewa seorang kontraktor untuk memasang dinding aluminium di rumahnya, dan dia memiliki kwitansi dengan tulisan mirip seperti itu. Namanya adalah Oba Chandler. Oba Chandler tinggal hanya beberapa mil dari tempat John memarkir kendaraan mereka di dermaga. Meskipun setelah pengumuman dipasang di daerah tersebut, dia pindah ke pantai Daytona. Oba juga dipastikan menelpon istrinya dari perahunya pada malam judi diserang dan Joe, Christy, dan Michelle dibunuh. Itu membuktikan bahwa ia berada di atas perahu biru dan putihnya pada malam itu. Sketsa polisi juga sangat cocok dengan Oba. Perahu yang digunakan untuk melakukan penyerangan telah dijual. Namun para detektif dapat mencocokkan sidik jari Oba dengan sidik jari yang ada di brosur. Dia ditangkap pada tanggal 24 September 1992 dan didakwa dengan 3 tuduhan pembunuhan. Oba tidak pernah menyangkal pernah bertemu dengan para korbannya. Dia mengatakan bahwa dia menuliskan arah ke hotel mereka setelah John menghentikannya di pom bensin dan tidak pernah melihat mereka lagi. Dia menelpon istrinya pada malam-malam itu ketika dia sedang berada di atas kapal karena masalah mesin. Dan dia juga menelpon penjaga pantai untuk meminta bantuan. Tidak ada catatan bahwa Oba menelpon penjaga pantai. Seorang mekanik kapal juga membantah klaim tersebut. Para saksi memberikan kesaksian, termasuk seorang rekan kerja di perusahaan aluminiumnya yang mengatakan bahwa pada pagi hari setelah para wanita Roger dibunuh, Oba sangat lelah dan membual tentang kencan yang ia lakukan dengan 3 wanita. Yang lain bersaksi bahwa Oba mengaku tentang pembunuhan itu kepada mereka, mengatakan satu-satunya alasan Judy Blair masih hidup adalah karena seorang teman menunggunya di dermaga. Oba dinyatakan bersalah atas pembunuhan Joe, Christy, dan Michelle dan dijatuhi hukuman mati pada bulan November tahun 1994. Pembunuh 3 orang ini bersikukuh bahwa dia tidak bersalah selama dia berada di hukuman mati, namun akhirnya dieksekusi pada tanggal 17 November tahun 2011 pada usia 65 tahun di penjara negara bagian Florida. Dia memesan 3 roti lapis salami untuk makanan terakhirnya. Banyak yang memprotes hukuman mati itu, namun ada juga yang bersorak ketika surat perintah hukuman mati ditandatangani oleh Gubernur Rick Scott. Oba Chandler akhirnya dieksekusi dengan suntikan mati. Para detektif juga melaporkan jika Oba Chandler juga terlibat pada kasus lain. Tes DNA mengkonfirmasi bahwa dia telah melakukannya di Florida Selatan. Pada November 1990, Yves Barrios Baggeris yang berusia 20 tahun diserang secara seksual dan dicekik di Coral Springs. Para penyelidik kasus dingin juga diperintahkan untuk mencari tahu lokasi Oba Chandler untuk setiap pembunuhan pada akhir 1980-an dan awal 1990-an, terutama di daerah Coral Springs. Kejahatan tetaplah kejahatan, bagaimanapun motifnya. Semua perbuatan pelaku hanya berujung dengan penyesalan dan kerugian bagi keluarga korban atau keluarga pelaku. Semoga kalian bisa mengambil hikmahnya ya, teman-teman.